Kenapa ya perusahaan Nokia yang dulunya paling terkenal sekarang malah bangkrut? Sini, aku bakal kasih tahu penyebabnya. Dilansir dari Kompasiana.com, penyebab perusahaan ponsel ini bangkrut karena cenderung tidak mau berinovasi. Pemimpinnya juga, yaitu Stefan Olof, bersifat egois dengan melaksakan para karyawannya dan tidak mengikuti perkembangan zaman seperti yang dibawa oleh Android dan Apple. Hal inilah yang membuat banyak pengguna Nokia mulai berpindah merek ke Android dan Apple yang menyebabkan Nokia kehilangan masa jayanya di posisi puncak. Nah, dari kasus perusahaan Nokia ini, kita jadi tahu bahwa pemimpin dan kepemimpinannya itu sangat berpengaruh besar terhadap organisasinya. Jadi, pada video kali ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang kepemimpinan. Sebelum masuk ke pembahasan, aku bakal menjelaskan pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Dilansir dari buku Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan, pemimpin adalah seorang yang berhasil mengumpulkan orang lain untuk mengikutinya. Pemimpin juga berarti orang yang menentukan tujuan, memotivasi, dan menindak bawahannya. Pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan atau leadership berasal dari memimpin atau lead. Kata lead berasal dari bahasa Anglo-Saxon yang artinya jalur perjalanan kapal yang mengarahkan awak kapal. Artinya, kepemimpinan adalah orang yang memimpin harus memberikan banyak kepada bawahannya, kemana bawahan hendak dibawa. Jadi, pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda ya teman-teman, jangan sampai salah lagi. Peran pemimpin dalam organisasi. Peran pemimpin dalam organisasi sangat penting dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja dan keberhasilan suatu organisasi secara keseluruhan. Berikut peran pemimpin dalam organisasi. 1. Mengambil keputusan strategis. Kepemimpinan melibatkan pengambilan keputusan strategis yang mempunyai dampak terhadap arah dan tujuan organisasi. Pemimpin harus dapat mengevaluasi informasi, menganalisis situasi, serta mengambil keputusan yang tepat. 2. Membentuk visi dan arah. Pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan visi organisasi, yakni gambaran mengenai tujuan jangka panjang dan arah yang dicapai oleh organisasi. Visi tersebut memberi panduan kepada seluruh anggota organisasi mengenai tujuan bersama yang ingin dicapai. 3. Membangun budaya organisasi. Pemimpin berperan dalam membentuk budaya organisasi, yakni norma, nilai-nilai, serta etika yang mengatur interaksi dan perilaku dalam organisasi. Budaya organisasi yang positif mampu membuat kinerja, moral, dan kepuasan karyawan meningkat. 4. Menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin mempunyai peran yang penting dalam menginspirasi dan memotivasi para bawahannya. Ia dapat mengomunikasikan visi, memberikan arah, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan supaya orang-orang merasa termotivasi untuk bekerja dengan memaksimalkan potensinya. 5. Mengelola konflik. Konflik merupakan bagian alami dari setiap organisasi. Seorang pemimpin harus bisa mengelola konflik secara bijak dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan penyelesaian konflik yang konstruktif. Teori-teori pemimpin dalam organisasi. Teori pemimpin dalam organisasi mencakup berbagai pendekatan tentang bagaimana pemimpin memengaruhi dan memotivasi anggota tim atau organisasi. Ini termasuk teori kepemimpinan transaksional, transformasional, situasional, partisipatif, dan lain-lain. Setiap teori memiliki pendekatan yang berbeda terhadap cara pemimpin memimpin, mengelola, dan memotivasi orang-orang di bawahnya. Arti, fungsi, dan kecakapan serta wewenang kepemimpinan. 1. Arti kepemimpinan. Menurut Sondang Pesiagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam memengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. 2. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif, kedua fungsi konsultatif, ketiga fungsi partisipasi, keempat fungsi delegasi,
Dan yang terakhir adalah fungsi pengendalian. 3. Kecakapan kepemimpinan. 1. Keahlian teknis. 2. Keahlian tentang hubungan manusia. 3. Keahlian konseptual. 4. Kemampuan komunikasi. Dan kelima, kemampuan empati. 4. Wewenang kepemimpinan. 1. Kepuasan balas jasa. 2. Kekuasaan paksaan. 3. Kekuasaan rujukan. 4. Kekuasaan sah. Dan yang terakhir adalah kekuasaan keahlian. Persyaratan, sifat, asas, dan prinsip kepemimpinan. Yang pertama, persyaratan kepemimpinan. Kepemimpinan akan efektif apabila seorang pemimpin dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu yang tidak dimiliki oleh anggota pada umumnya. Persyaratan tersebut diakui keberadaannya oleh anggota kelompok. Ada 3 syarat penting dalam konsepsi kepemimpinan dan harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Yang kedua, sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan ada 5. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang kedua kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, yang ketiga motivasi diri dan dorongan prestasi, yang keempat sikap-sikap hubungan manusia, dan yang kelima kompeten. Yang ketiga, asas kepemimpinan. Yang pertama yaitu takwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepadanya. Yang kedua itu ingarsa sung tulada, artinya memberi tauladan di hadapan anak buah. Yang ketiga, ing madya mangun karsa, yaitu artinya ikut bergiat serta mengunggah semangat di tengah-tengah anak buah. Yang keempat, tut uri handayani, artinya mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah. Yang kelima, waspada purba biasa, artinya selalu waspada mengawasi serta sanggup dan memberi koreksi kepada anak buah. Yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan merupakan berbagai asas atau acuan yang mendasari seperti apa seorang pemimpin harus bersikap dan bertindak agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu melayani, membuat keputusan, keteladanan, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Teori dan konsep kepemimpinan. A. Teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori orang hebat. Teori orang hebat atau Great Person Theory atau Great Man Theory ini berkembang dari pengamatan para pemimpin besar dalam sejarah. Apakah itu militer, spiritual, intelektual, atau politik. Dalam beberapa kasus, teori ini berasumsi bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Namun, ada implikasi bahwa orang hebat adalah pemimpin hebat sebagai hasil belajar dari situasi sepanjang hidup mereka. Intinya, teori ini menyarankan agar kita bisa meniru dan belajar dari tindakan para pemimpin besar. Kedua, teori sifat. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Titik tolak teori ini berdasar pada keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Dan yang ketiga, teori perilaku. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi. B. Konsep kepemimpinan. Berdasarkan teori dari M. Josephson, konsep tentang kepemimpinan itu sendiri adalah A. Kepemimpinan adalah buah dari hubungan tiap individu dalam organisasi atau golongan. Kepemimpinan lahir bukan karena adanya status atau derajat seseorang. B. Setiap individu dalam suatu golongan atau organisasi memiliki potensi dan kapasitas untuk memimpin dan bisa menunjukkan perilaku kepemimpinan. C. Jika individu menjadi pemimpin dalam suatu waktu, bukan berarti pada waktu yang akan datang juga akan menjadi pemimpin. Dan yang D,
Kepemimpinan bisa dinilai dari beberapa kualitas pemimpin bisa merencanakan dan meraih tujuan tertentu, serta bisa dinilai dari kekompakan pada suatu golongan atau organisasi yang dipimpin. Berbagai tipe kepemimpinan. Yang pertama, otoriter. Pada tipe kepemimpinan ini, para pemimpin membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikiran sendiri. Lingkungan kerja yang otoriter tidak memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Akan tetapi, tipe kepemimpinan ini sangat berguna dalam situasi genting ketika keputusan harus diambil dengan cepat. Yang kedua, demokratis. Berkebalikan dengan otoriter, tipe kepemimpinan demokratis mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Pemimpin kemudian menentukan keputusan akhir, tapi ia akan mendelegasikannya wewenang kepada orang lain. Yang ketiga, delegatif. Para pemimpin yang menerapkan tipe-tipe kepemimpinan delegatif memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini sangat berguna bila dijalankan oleh orang-orang yang berpengalaman. Meski begitu, tipe kepemimpinan delegatif jarang diterapkan karena lebih banyak kelemahannya. Kelemahan tersebut diantaranya motivasi yang rendah, kecenderungan anggota untuk saling menyalahkan, dan kurangnya produktivitas. Yang keempat, transformasional. Berbeda dengan tipe lainnya, tipe kepemimpinan ini berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan unsur-unsur lain yang terlibat di dalamnya. Sang pemimpin mampu memotivasi kelompok dan mengarahkannya pada perubahan yang baik. Para pemimpin transformasional biasanya cerdas, energik, dan penuh semangat. Mereka mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan beragam hal di luar target awal sehingga pencapaian yang dihasilkan juga tinggi. Yang kelima, transaksional. Tipe kepemimpinan ini berfokus pada status pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Terdapat garis komando jelas yang harus dipatuhi, sehingga semua orang memahami perannya masing-masing. Sebagai gantinya, para pemimpin memberikan reward bagi anggota kelompok yang memiliki performa baik. Kekurangannya adalah tidak adanya ruang untuk berkreasi dan berpikir di luar tatanan yang telah ada. Nah, itu dia tadi penjelasan dari kami tentang kepemimpinan. Semoga membantu ya teman-teman. Dadah.